Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur buat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ya, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini untuk mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa dikatakan orang bodoh yang dimaksud adalah orang yang suka menyombongkan diri. Saat kebanggaan di dalam hati, saat kebanggaan ada di dalam hati, tetapi tidak ada hikmat di dalam pikiran mereka, di dalam kepala mereka, dalam kehidupan mereka untuk meredam rasa kebanggaan hati itu, maka biasanya itu akan terlihat, itu akan timbul, kebanggaan hati itu akan timbul di dalam dari kata-kata itu menyombongkan diri mereka. Tetapi orang bijak dikatakan orang bijak adalah orang yang rendah hati. Mereka akan menjaga dirinya dari perkataan-perkataan yang congkak, perkataan-perkataan yang sombong, sehingga mereka dipelihara oleh karena perkataan-perkataan mereka. Mereka menggunakan perkataan mereka untuk menyombongkan diri, tetapi perkataan mereka jaga dengan baik. Mereka menggunakan perkataan mereka, mulut mereka untuk memperkatakan hal yang baik. Dan tentunya pasti orang-orang yang terus memuji Tuhan, menggunakan perkataan-perkataan yang baik, memuji nama Tuhan. Ya, dengan tidak sombong, tidak mendatangkan kecelakaan bagi orang di sekitarnya, orang-orang yang menjaga bibirnya. Mereka tidak sombong, tidak congkak, sehingga mereka tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya dan tidak mendatangkan celaka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dalam terjemahan lama dikatakan dalam mulut orang bodoh adalah cemeti congkak. Ya. Cemeti juga sama dengan pecut atau cambuk. Congkak sama dengan sombong. Ya. Orang-orang sombong mereka akan membesarkan diri, mereka besar kepala, ya, besar mulut, angkuh, arogan. Itu adalah orang bagaimana cara seorang yang sombong. Mereka akan angkuh, akan besar kepala. Besar kepala karena apa? Karena apa yang mereka raih, apa yang mereka gapai, atau pujian-pujian yang datang kepada mereka, yang mereka merasakan bahwa diri mereka hebat sehingga mereka besar kepala. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat sehingga mereka menjadi arogan, dan bahkan oleh karena itu mereka menjadi sombong terhadap orang lain, memegahkan diri atas orang lain. Bahkan bisa dari kesombongan itu mereka menindas orang lain, ya, melalui perkataan-perkataan mereka, meremehkan orang lain dengan perkataan-perkataan mereka, sombong, ya, kepada orang lain. Dan itu membuat dikatakan firman Tuhan yang demikian adalah orang-orang yang bodoh, ya. Istilah taruk atau juga ranting yang hanya digunakan di dalam ayat ini, ya, dan juga di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Ranting ini tumbuh dari akar kepahitan, kesombongan, kecongkakan, ya, sikap arogan timbul dari akar kepahitan yang ada di dalam hati seseorang, ya, sehingga menjadikan orang tersebut hidupnya memegahkan diri dengan apa yang mereka miliki, memperlihatkan diri mereka lebih hebat daripada orang lain dengan apa yang mereka punya, mungkin kepandaian, kekayaan, dan lain sebagainya yang mereka miliki, yang ada dalam kehidupan mereka, membuat kehidupan mereka merasa hebat, merasa lebih jago, lebih besar daripada orang lain, ya. Ini yang membuat mereka memiliki mulut yang menyombongkan diri, mulut yang bisa membuat orang tersakiti, ya, bisa menyakitkan hati orang lain, bisa dengan mulut mereka menindas orang lain, merendahkan orang lain. Mereka menjadi tinggi hati, tinggi kepala, memandang rendah kepada orang lain, oleh karena mereka telah menjadi sombong, ya, karena sudah ada akar
akar pahit di dalam hati mereka. Ya. Ketika mereka congkak, mereka sombong, mereka memegahkan diri, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan menindas orang lain, menganggap remeh orang lain, memandang rendah apa yang orang lain miliki. Dari semuanya itu, firman Tuhan katakan yang mereka lakukan adalah yang mereka katakan itu adalah seperti orang bodoh, ya. Orang bodoh sebab mereka tidak memiliki hikmat. Mereka sudah tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah merasa mereka hebat mungkin, dan mereka tidak lagi mau datang kepada Tuhan, mau datang berdoa, mau datang beribadah, mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi melakukan hal yang demikian karena mereka menganggap diri mereka sudah hebat. Mereka merasa tidak memerlukan lagi firman Tuhan, tidak memerlukan lagi hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga hikmat yang daripada Tuhan itu jauh daripada kehidupan mereka. Mereka menjauhkan diri daripada Tuhan, yang Tuhan adalah sumber dari segala hikmat yang ada di dalam dunia ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat meninggalkan sikap arogan, congkak ini? Kita yang masih ada rasa kesombongan diri, kita yang masih suka menyombongkan diri, yang suka arogan, yang masih menggunakan kata-kata kita untuk menindas, memandang rendah orang lain. Kita harus melepaskannya itu. Bagaimana cara kita melepaskannya? Yaitu dengan kita mencabut akar pahit tadi. Ya, akar pahit itu bisa timbul dari sesuatu hal yang mungkin membuat seseorang itu sakit hati, sehingga ada dendam, terjadi dendam di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan ingin kita yang mengalami hal demikian harus melepaskan akar pahit itu dari dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, tidak hidup congkak. Dan karena hidup orang yang bodoh itu tidak membawa berkat kepada orang lain, dan tentunya Tuhan juga tidak senang terhadap orang yang hidupnya demikian. Lalu caranya harus mencabut akar pahit itu. Firman Tuhan mengatakan, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Ketika ada dendam di dalam hati kita, sehingga kita dengan perkataan kita suka menindas orang lain atau menindas musuh yang kita menganggap musuh kita. Jangan kita menganggap saudara-saudara kita musuh kita, tetapi mari kita ampuni mereka. Dari ketika kita mau mengambil mengambil langkah untuk kita mengampuni orang yang ada di sekitar kita, ya, orang yang kita dulunya kita rasa musuh kita, ketika kita mengampuni, itu adalah satu langkah untuk kita mencabut akar pahit yang ada dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menerima hikmat yang daripada Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, firman Tuhan ini jelas mengingatkan bahwa ketika orang yang menjauhkan diri dari kasih Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, maka mereka juga menjauhkan diri dari perlindungan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan, sehingga timbul akar-akar pahit atau timbul akar-akar yang tidak baik di dalam kehidupan mereka, sifat-sifat yang tidak baik di dalam kehidupan mereka, yang bisa membawa kerusuhan, bisa mencemarkan banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi oleh sebab itu mari kita sebagai umat-umat Tuhan lepaskan akar-akar yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Cabut akar pahit yang ada di dalam hati kita, supaya kita bisa menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang yang dipelihara dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Tentunya Tuhan juga memelihara, karena Tuhan senang terhadap orang yang memiliki
perkataan-perkataan yang baik dan juga menggunakan mulutnya untuk memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membawa kesaksian tentang Tuhan melalui mulutnya. Itu Tuhan pasti sangat senang kepada kita semuanya. Mari kita umat-umat Tuhan mengerti akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau melepaskan akar pahit yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan yang adalah sumber hikmat bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sebelum itu terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami hidup bijaksana Tuhan, dan tidak menjadi orang yang bodoh, yang tidak memiliki hikmat yang daripada-Mu. Karena orang yang bodoh tidak hidup sesuai firman Tuhan, dan tentunya Tuhan tidak senang terhadap orang-orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus karena Engkau yang telah menyerahkan diri-Mu untuk membebaskan kami dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Mu suatu umat kepunyaan-Mu sendiri yang rajin berbuat baik. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang telah Engkau kerjakan dan Engkau lakukan akan kami ingat dalam kehidupan kami, dan pastinya kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau, melakukan setiap firman Tuhan, dan Roh Kudus yang terus mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.